Halo teman-teman, jadi kali ini kita sudah bersama salah satu sales dari perusahaan asuransi. Halo Kak Timothy. Halo. Halo, terima kasih sudah mau berpartisipasi di dalam video kita kali ini. Nah, kali ini kita akan wawancara mengenai personal selling. Nah, sebelumnya Kakak sudah pernah dengar belum apa itu personal selling? Iya, saya sudah pernah dengar. Kira-kira bagaimana personal selling ini diterapkan di perusahaan Kak Timothy saat ini? Oke, baik. Jadi personal selling diterapkan dengan cara sebelumnya kita sudah latihan dulu, sudah training dulu. Baru dalam training itu juga kita belajar untuk bagaimana buat janji temu atau menjadwalkan waktu bersama orang yang kita akan temui, atau calon nasabah atau sudah jadi nasabah, bahkan agen dan calon rekrutmen agen. Nah, seperti itu kita lakukan terlebih dahulu janji temu. Nah, tadi kan Kak Timothy sudah menjelaskan bagaimana personal selling ini sendiri diterapkan di perusahaan Kak Timothy. Sebelum melakukan personal selling, pasti di situ ada yang namanya recruitment atau bagaimana salesman ini sendiri direkrut di organisasi atau perusahaan itu. Nah, kira-kira di perusahaan itu bagaimana Pak Timothy sendiri berhasil direkrut di perusahaan asuransi Kak Timothy sekarang? Oke, yang pertama itu kita melakukan janji temu ya, seperti yang tadi saya katakan. Belum banyak ngomong apa-apa, yang penting ini tentang asuransi, kita mau sharing dulu ya, mau ambil atau tidak ambil tidak masalah. Kalau mau ambil pun bakalan dibantu, kalau tidak pun tidak jadi masalah. Nah, itu kata-kata awal dari leader saya untuk merekrut saya untuk membuat janji temu. Setelah janji temu, kita bertemu dan kita sharing, kita ngobrol, kita belajar tentang apa sih asuransi itu dan sebagainya. Kemudian kita sampai santai-santai, sampai ngopi, dan akhirnya saya tertarik karena setelah perbincangan dan setelah sharing-sharing yang ada, itu sangat membuat saya tertarik di perusahaan ini. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Timothy mengenai sistem rekrutmen yang dilakukan. Menarik sekali ya, bahkan di sistem rekrutmennya saja sendiri sudah dilakukan praktek dari personal selling ini, yaitu dari leadernya langsung menawarkan kepada Kak Timothy untuk menjadi salah satu salesman di perusahaan asuransi tersebut. Nah, sekarang kira-kira bagaimana training yang dilakukan untuk mempersiapkan dari Kak Timothy sendiri untuk menjadi salesman dari perusahaan asuransi supaya siap untuk melakukan personal selling ini sendiri? Oke, cara pertama adalah kita mengikuti training-training yang sudah disiapkan, dan itu kita ikut secara langsung, nonton ataupun lewat dalam pertemuan langsung diedukasikan kepada kita. Kemudian di pertemuan secara personal selling, leader kita hanya didampingi dulu oleh leader. Jadi kita belum ngomong apa-apa, kita belajar oleh leader bagaimana berbicara ke calon nasabah atau calon rekrutmen yang lain. Kemudian dari situ kita belajar, dan dari training juga kita belajar, dan akhirnya kita sudah siap untuk secara mandiri, secara personal langsung ke nasabah atau calon yang kita akan rekrut. Wah, luar biasa, menarik sekali. Ternyata dari training ini sendiri sudah ditraining langsung dari leader, bahkan dari sales team dari perusahaan tersebut ya Kak. Oke, jadi sekarang kita masuk di topik selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana rekrutmen dilakukan dan bagaimana training dilakukan. Tentu saja di dalam pekerjaan sebagai salesman ini tidak lepas dari kompensasi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Timothy bagaimana sistem kompensasi yang dilakukan di perusahaannya Kakak. Oke, ini sangat menarik ya bagi kita semua. Nah, kompensasinya sesuai kinerja dari agen. Nah, kalau di perusahaan lain mungkin sudah ditetapkan uang dari sebulan, oh kamu kerja ini nanti dapat ini. Nah, kalau kita kerjanya sesuai kinerja. Kalau hari ini sudah dapat nasabah atau sudah dapat target-target sudah tercapai, maka gajinya juga sudah naik. Jadi di perusahaan kami gajinya tidak tetap atau harus tunggu berapa lama gitu baru gajinya naik. Nah, kalau di kita investasinya terus naik karena sesuai kinerja dari si agen. Dan kalau tidak kerja ya maka tidak akan naik gajinya. Dan juga di perusahaan kami juga terus diberikan kompensasi-kompensasi yang banyak dari perusahaan, seperti liburan ke luar negeri gratis dari perusahaan, dan juga ada
hal-hal yang menunjang seperti iPad, seperti hal-hal yang menunjang perusahaan kami itu diberikan secara cuma-cuma bagi agen. Bahkan juga training atau pelatihan-pelatihan yang mengembangkan bakat atau edukasi atau ilmu dari agen itu diberikan secara cuma-cuma gratis dari perusahaan kami. Jadi banyak benefit, banyak kompensasi dari perusahaan untuk memberikan kepada agen untuk mempersiapkan yang terbaik. Jadi pasti agen asuransi dapat gaji yang semakin hari semakin naik. Wah, menarik sekali ya. Tadi dijelaskan ternyata di dalam kompensasi di perusahaannya Kak Timothy, dia ada financial compensation-nya, bahkan ada non-financial compensation. Dan luar biasanya bahwa tadi dibilang kompensasi dari perusahaannya kakak itu bisa terus berkembang sesuai dengan kinerja dari agen itu sendiri. Berarti kalau mau dibilang kinerja dari agen itu sendiri, hasil untuk mendapatkan kompensasi itu berapa banyak nasabah yang didapatkan, mungkin begitu ya Kak? Iya, sesuai. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai rekrutmen, training, dan kompensasinya. Dan sekarang saya masih penasaran nih Kak mengenai leader yang disinggung Kakak tadi. Tadi kan dibilang bahwa dari rekrutmennya sendiri, dari leader ajak ketemuan, terus tawarkan secara langsung mau jadi salesman dari perusahaan ini atau tidak. Nah, berarti kalau kita mau simpulkan, dari kakak sendiri, dari salesman sendiri punya kesempatan yang sama untuk jadi sales leader ya Kak? Iya, benar sekali. Nah, kira-kira itu bagaimana untuk jadi sales leader? Apakah ada target-target sesuatu yang harus dicapai atau seperti apa untuk bisa menjadi leader dari sales team tersebut? Benar, ada target-target khusus yang harus tercapai untuk menjadi seorang leader. Nah, untuk jadi seorang leader kan perlu bukti ya, kinerja juga. Nah, itu akan sesuai. Jadi, ketika kita sudah sesuai dengan kinerja kita dan sudah mencapai target, maka kita otomatis jadi leader. Dan itu sangat mudah. Bahkan leader saya pun sendiri jadi leader karena dia sudah mencapai beberapa tingkatan. Nah, leader saya langsung secara personal selling ke saya itu, dia sudah mendapatkan 1 tahun itu 1 miliar ke atas. Dalam 1 tahun dia sudah dapat uang sebanyak itu. Nah, jadi bukan cuma dia yang bisa dapat itu, kami pun yang masih belajar, kami pun yang masih jadi agen, belum menjadi leader, sementara menuju ke sana. Jadi kami dipersiapkan untuk menuju ke target-target selanjutnya untuk mempersiapkan jadi leader. Jadi dimultiplikasikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Kak Timothy tadi. Bagaimana cara mengimplementasikan personal selling di perusahaannya Kak Timothy sendiri. Iya, dari tadi kita sudah bisa belajar bahwa sistem personal selling ini sangat efektif di dalam meningkatkan penjualan, karena secara pribadi itu bisa membuat orang yang kita targetkan lebih percaya dari perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang video wawancara kita sudah sampai di sini, dan untuk Timothy semoga semangat dan cukuplah untuk kejar targetnya. Oke, Terima kasih.